Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua akan membawakan satu kisah, dan ini pernah diceritakan oleh almarhum uang gua dulu. Jadi di kampung gua itu dahulu ada satu kepercayaan, entah itu kepercayaan atau kebetulan. Jadi gua tidak tahu, ini tidak bisa gua konfirmasi karena beliau sudah meninggal, dan gue pun tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh di kampung gue ini. Jadi dulu itu ketika seseorang yang tengah dililit kesulitan atau ya masalah ekonomi lah, di zaman-zaman tahun 80-an 90-an masih merasakan yang namanya kesulitan hidup di kampung ini, kesejahteraan yang tidak merata, serta mayoritas penduduk yang masih menjadi petani. Belum ada teknologi yang terbarukan saat itu. Dan beliau bercerita, dulu gua mendengarnya saat beliau bercerita di tengah-tengah keluarga besar ya. Jadi dahulu itu ketika uang gue ini sedang berjalan-jalan, dan jalan-jalannya ini di tengah malam. Nah, di jalan itu ada pertigaan, bukan pertigaan sepi. Kalau siang hari ini pertigaan yang sangat ramai teman-teman. Bahkan ini dijadikan tempat ngetemnya mobil-mobil angkutan. Tapi ada yang mitos di kampung atau dimanapun yang namanya perapatan itu selalu ada cerita mistis di dalamnya. Perempatan atau pertigaan, dan kebetulan yang gua ceritakan ini adalah pertigaan. Beliau waktu itu berjalan sendirian, tapi di tengah perjalanan itu beliau sudah melihat ada satu sosok manusia ya, bukan sosok yang aneh-aneh. Ada satu sosok perempuan berbaju merah, ya mungkin baju itu sejenis baju gaun dengan roknya yang tidak terlalu panjang, agak tinggi ke atas. Jadi tidak menutupi betis ya, hanya sampai sekitaran paha. Dan si perempuan itu rambutnya panjang tergerai. Bukan sosok kuntilanak teman-teman. Si perempuan itu rambutnya panjang tergerai, dan di tangannya menenteng satu buah koper. Ya, koper yang sering dibawa orang untuk membawa uang ya, dalam jumlah besar. Zaman dulu itu mata uang itu paling besar kalau gak salah hanya sampai pecahan 10.000, kalau gak salah di tahun 80-an 90-an itu, awal dan akhir. Nah, si perempuan itu hanya berdiri terdiam seperti menunggu seseorang. Di zaman itu kampung itu betul-betul sepi, tidak seperti sekarang. Mau jam berapapun masih ada 1-2 kendaraan yang berlalu lalang, apalagi sepeda motor ya. Ditambah anak-anak remaja sekarang berkegiatan di malam hari itu tidak menjadi satu hal yang aneh. Meskipun malam sekarang masih bisa terdengar anak-anak masih nongkrong di jalanan, bercanda sambil main gitaran. Zaman itu tidak ada. Betul-betul orang itu beristirahat di malam hari. Hanya segelintir mungkin, tapi mereka berada di rumahnya masing-masing. Kembali ke cerita Uwa. Kebetulan emang arah yang dituju itu, yang ada si sosok perempuan itu
adalah arah ke rumahnya, tidak jauh dari pertigaan itu sebetulnya. Nah, setelah dekat, si cewek itu, si perempuan itu katanya hanya tersenyum. Dan si Uwa pun ya sebagai sosok, sebagai seorang laki-laki tentunya normal-normal saja, apalagi itu di malam hari, melihat satu orang wanita cantik sendirian di malam hari. Tapi Uwa tidak mengenal gitu siapa orang ini, siapa perempuan ini. Beliau benar betul-betul tidak mengenalnya, sangat asing sekali. Nah, karena basa-basi, Uwa pun bertanya, lagi apa Neng? Ini udah malam. Si cewek itu tersenyum. Tak lama kemudian dia menjawab, saya sengaja menunggu Bapak. Loh, menunggu saya? Emangnya Neng kenal saya? Tentu, saya mengenal Bapak, bahkan mengenal sangat baik. Saya mendapatkan perintah memberikan hadiah buat Bapak. Hadiah apa? Saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya tidak merasa berjasa kepada siapa. Saya tidak merasa. Tidak, ini hanya hadiah buat Bapak. Tapi itu juga kalau Bapak mau menerimanya, kata si perempuan. Emang hadiah apa ya yang akan diberikan kepada saya, Neng? Ini Pak, di dalam peti ini. Maaf, di dalam koper ini Pak. Emangnya itu apa isinya? Buka saja. Si perempuan kan posisinya memegang ya, memegang koper itu. Kemudian gua yang membukanya. Kan di koper itu ada kunci kan teman-teman. Ada 2 buah lah. Setelah terbuka, gua pun kaget. Karena di dalam koper itu terlihat bergepok-gepok uang, mungkin jumlahnya 1 juta rupiah, karena dalam pecahan 10 ribuan ya teman-teman. Sekali lagi, waktu itu belum ada pecahan 100.000 ya. Gua sih gak tahu berapa pecahan terbesar di tahun itu. Gua pun kaget. Maksudnya apa ini, Neng? Kok ini hadiah buat saya? Ini uang dengan jumlah besar loh. Iya Pak, saya diperintahkan untuk memberikan hadiah ini kepada Bapak. Mungkin bukan hadiah sih Pak, tapi sebuah tawaran. Emang siapa ya Neng yang memberikan ini? Junjungan saya Pak. Junjungan, kata pikir gua. Nah, karena konotasi junjungan itu pasti larinya antara seorang hamba sahaya kepada seorang raja, kepada seorang tuan. Dan di zaman itu tidak ada lagi istilah-istilah junjungan. Mungkin di keraton yang masih ada di Indonesia pun istilah itu sudah jarang digunakan teman-teman. Iya Pak, ini hadiah dan juga sebuah tawaran untuk Bapak. Tawarannya seperti apa, Neng? Bapak ambil semua yang ada di cover ini, dan Bapak juga harus menerima tawaran yang ditawarkan oleh junjungan saya. Apa tawarannya? Kata Wak, Bapak harus mengabdi seumur hidup kepada junjungan saya. Dalam hati itu Wak langsung bisa menebak, jadi dia ini bukan manusia ternyata. Ya betul teman-teman, jadi si wanita ini adalah sesosok makhluk dari alam gaib yang merubah dirinya menjadi seorang perempuan cantik. Dan kata pengabdian di sini adalah halnya mungkin pesugihan. Nah, dan dalam pesugihan itu seperti yang kita ketahui pasti ada yang namanya tumbal, sebagai timbal balik atas apa yang dikasih kepada pelaku pesugihan itu, dan akan diganti dengan harta yang entah datang dari mana. Ua pun berkata kembali,
Saya tidak akan menerima apa yang dihadiahkan kepada saya. Bawa lagi ke alammu, katakan kepada junjunganmu, saya tidak tergoda dan saya tidak berminat untuk mengabdi kepadanya. Si perempuan itu pun ya masih berusaha membujuk. Kesempatan ini tidak datang 2 kali, Pak, karena saya tidak akan menemui Bapak lagi. Mungkin saya akan menemui orang lain, tapi tidak dengan Bapak. Tidak apa-apa, silakan. Saya tidak akan pernah tergoda. Meskipun saya pernah melakukan hal-hal yang tidak biasa, ya pengalamannya pernah gue ceritakan di video yang berjudul Harta Karunnya. Emang gue ini suka melakukan hal-hal seperti itu, ritual pencarian harta karun dari alam gaib, tapi tidak untuk melakukan pesugihan. Nah, mungkin si makhluk dari alam jin ini ya, siluman mungkin mengetahui bahwa gua ini gemar melakukan hal-hal seperti itu, makanya mereka berusaha untuk menyesatkan gua. Setelah penolakan itu, si perempuan kembali menutup kopernya tanpa permisi. Dia berjalan dan hilang begitu saja, teman-teman. Dan gua pun tidak mempermasalahkan, tidak merasa menyesal juga. Uang dengan jumlah 1 juta itu di zaman tahun 80 90-an, mungkin kalau zaman sekarang 100 juta atau berapa. Pokoknya 1 juta itu adalah jumlah yang besar. Tapi di balik uang itu ternyata ada tendensinya. Si makhluk minta pengabdian untuk melakukan pesugihan kepadanya. Dan Uwa bercerita bahwa ini pengalamannya yang pertama dan terakhir didatangi makhluk yang menawarkan pesugihan. Karena kebanyakan orang-orang itu kan kalau melakukan pesugihan dengan mendatangi, ini malah didatangi. Dan alhamdulillahnya Uwa tidak tergoda sampai beliau meninggal tahun 2000-an, di pertengahan tahun 2000-an awal ya. Beliau meninggal dan tidak terjadi apa-apa lagi. Mungkin masih ada orang-orang di kampung gua ditemui oleh sosok itu, entah itu sosok perempuan atau sosok apa, menyesuaikan mungkin. Gue tidak pernah lagi mendengar. Dan masih ada sih, ada orang-orang yang menyangka ini yang melakukan pesugihan, dan gue melihat di rumahnya ada sosok ini sosok itu, terus ada tuyul lewat-lewat di kampung, berkeliaran di kampung. Gue memang masih dengar, tapi gue tidak mau tahu, hanya menceritakan saja kepada kalian, dan tidak juga harus mempercayai cerita yang gue bawain ini. Itu hak kalian masing-masing. Hanya saja kita di sini harus bisa saling menghargai. Dalam berkomentar, dalam hal apapun, kita harus saling menghargai. Mungkin semua cerita itu ada yang nyata, ada yang bohong, dan hanya rekaan semata. Tapi gue di sini berniat untuk menghibur kalian. Untuk menghibur kalian, tidak ada kata lain. Dan gue pun sedang belajar dalam hal bercerita ya. Jadi mohon maaf kalau masih banyak kata-kata yang gue ulang-ulang terus belepotan. Mohon maaf. Terima kasih atas segala dukungan. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Mohon maaf sekali lagi. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Nantikan dan terus pantengin channel ini. Terima kasih.